Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Gimana, Pak? Tahu kan, kita kan nggak mengundang, tidak mau nyampaikan apa-apa ya. Kalau masyarakat datang saya terima. Tadi Bapak sempat baik-baiknya, gitu aja. Pak, ini berarti lantas sampai kapan Pak akan seperti ya? Nggak tahu. Pada datang saya tutup pintu, kemudian nggak diterima kan juga nggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Aneh ya melihat jalan pikiran dari para pembenci Pak Jokowi. Salah satunya adalah Ferry Amsari ini. Dia disebut sebagai pakar ahli tata negara. Lah kok di acara ILC dia masih membenturkan Jokowi dan Prabowo, bahkan seurusan Pak Jokowi didatangi warga, menerima warga jadi bahan gibahan. Dia katakan Pak Jokowi masih menari-nari mencari popularitas. Ferry Amsari. Lawang rakyat datang ke sana tidak diminta oleh Pak Jokowi. Datang secara ikhlas, secara sukarela, mau bertemu dengan Pak Jokowi. Ya masa mau ketemu Pak Jokowi membiarkan, tidak menerima mereka? Kan aneh pikiran tersebut gitu loh. Anda ini pakar tata negara atau pakar untuk nyinyirin Jokowi sih? Kok segala macam masalah itu pasti dihubung-hubungkan dengan Jokowi? Pakar tata negara atau pakar penyinyir Jokowi gitu loh ya. Dan pernyataan dari Ferry Amsari tersebut, artis Dirty Vote ini, itu langsung dipatahkan oleh pernyataan pengamat politik Adi Prayitno yang jangan lagi lah menghubung-hubungkan Prabowo dan Jokowi, mengkait-kaitkan Prabowo dan Jokowi. Jokowi dan Prabowo itu berbeda dalam style kepemimpinan, gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Menerima tamu masa memberatkan presiden? Tidak wajar Prabowo. Presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Salah itu pemikiranmu itu. Jadi bagi saya, kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi, ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang orang menyangkutkan. Toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Saya bahkan heran, Presiden Jokowi, Sintayong pun dia komentari. Jadi Presiden Jokowi nggak ada kerjaan, tetapi Presiden Prabowo membiarkan. Siapa Pak? Pak ini tanya ini Pak, ini terkait semakin mengular, semakin membludak ini. liburan Imlek ini Pak. Ya, semua yang bisa saya layani semampu saya. Pak, kita membayangkan ini pasti kan sangat melelahkan sekali Pak, ini jauh-jauh mereka. Iya, tadi mulai jam 7:30 tadi saya. Nanti kalau waktu Lebaran juga diprediksi gimana Pak? Tahu kan, kita kan nggak mengundang, tidak
mau nyampaikan apa-apa ya. Kalau masyarakat datang ya saya terima Tadi Bapak sempat baik-baiknya, gitu aja. Pak, ini berarti lantas sampai kapan Pak akan seperti Ya ini? nggak tahu. Masa pada datang saya tutup pintu kemudian nggak diterima kan juga nggak baik. Tadi kita juga tanya Pak, katanya mereka juga malah memasukkan salah satu agenda wisata gitu. Nggak tahu. Orang selalu mengait-ngaitkan Jokowi dengan Prabowo. Prabowo adalah Jokowi. Sudahlah, ini barang sudah selesai kok. Kenapa sudah saya sebut selesai? Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Nggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih, Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya saya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan, Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya, memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu laya mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu, karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu senyambung-nyambungnya. Di situ saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang diwakilkan oleh menteri-menterinya. Jadi bagi saya percuma juga untuk selalu ingin membentur-benturkan Jokowi dan Prabowo. Tanpa dibenturkannya pun saya kira orang juga sudah melihat ada perbedaan yang cukup signifikan. Apa hal lain berbedanya? Sederhana bagi saya. Jokowi waktu jadi presiden 2014 itu kan triple minority. Apa itu triple minority? Jokowi bukan ketua umum partai, pergaulan politik nasionalnya terbatas, dan dukungan parlemennya lemah. Prabowo triple majority, sebaliknya dukungan parlemennya full, ketua umum partai tidak pernah ditunjuk-tunjuk sebagai petugas partai, dan yang paling penting Prabowo pergaulan nasionalnya cukup luar biasa. Jadi ketimbang misalnya berkelahi dengan istilah-istilah yang agak sedikit provokatif, yang sebenarnya tidak terlampau produktif untuk bangsa dan negara, mari kita support bagaimana Prabowo dan Gibran itu juga merealisasikan semua mimpi dan janji-janji politiknya. Itu yang paling penting dan paling konkret.